Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hikayat Muslim. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kisah keajaiban istighfar. Sebuah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, yaitu murid Imam Syafi'i yang juga dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya beliau pernah bercerita, "Suatu waktu ketika saya sudah berusia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju suatu kota di Irak. Padahal tidak ada janji dengan siapapun di sana, dan tidak ada hajat keperluan apapun. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah." Beliau lanjut bercerita, "Begitu tiba di sana waktu sholat Isya, saya ikut sholat berjamaah di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat di masjid itu. Begitu usai sholat dan jamaah masjid itu bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba penjaga masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, 'Kamu mau apa di sini, Syekh?' Penjaga masjid itu tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad. Beliau pun tidak memperkenalkan siapa dirinya untuk mendapatkan pelayanan khusus dari orang itu. Di Irak waktu itu semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Yaman itu belum ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya namanya sudah terkenal seantero negeri. Imam Ahmad menjawab, 'Saya ingin istirahat di sini, saya seorang musafir.' 'Tidak boleh. Tidak boleh ada yang tidur di masjid,' jawabnya. Imam Ahmad lanjut bercerita, 'Saya didorong-dorong oleh penjaga itu disuruh keluar dari dalam masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu itu. Lalu saya ingin tidur di teras masjid saja. Ketika sudah berbaring di teras masjid, penjaga itu datang lagi dan berkata keras kepada Imam Ahmad, 'Mau ngapain lagi, Syekh, di sini?' katanya. 'Mau izin tidur di sini, saya musafir,' jawab Imam Ahmad. Lalu penjaga itu berkata, 'Di dalam masjid nggak boleh tidur. Di teras masjid juga tidak boleh tidur. Ini tempat ibadah.' Imam Ahmad diusir. Saya didorong-dorong sampai di jalanan. Di samping masjid itu ada penjual roti. Rumahnya kecil untuk membuat dan menjual roti. Saat itu penjual roti ini sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh penjaga tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Mari, Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat untukmu meskipun kecil.' Kata Imam Ahmad, 'Baiklah.' Imam Ahmad masuk ke rumahnya, lalu duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat adonan. Beliau tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai seorang musafir. Penjual roti ini pun keunikan. Kalau Imam Ahmad mengajak bicara, dijawabnya seperlunya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus melafalkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia senantiasa mengucapkan istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus penjual roti itu. Lalu Imam Ahmad bertanya, 'Sudah berapa lama kamu lakukan ini?' Orang itu menjawab, 'Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti ini sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu kebiasaan istighfar saya lakukan. Saya selalu memohon ampun kepada Allah kapanpun.' Imam Ahmad bertanya, 'Apa yang kau dapatkan dari kebiasaan istighfarmu ini?' Penjual roti itu menjawab, 'Masya Allah, banyak hajat yang saya minta Allah kabulkan. Semua yang saya minta Allah langsung wujudkan.' Tiba-tiba orang itu melanjutkan, 'Semua dikabulkan Allah kecuali satu hal. Masih satu yang belum Allah beri.' Kemudian Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, 'Apakah itu?' Kata orang itu,
Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, wahai penjual roti, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh penjaga masjid, keluar sampai ke jalanan, ternyata karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat, memuji Allah berulang-ulang. Ternyata yang ada di depannya adalah Imam Ahmad yang sangat ingin ditemuinya. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Kisah ini bersumber dari kitab Manaqib Imam Ahmad. Semoga kisah yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.